Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Karen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Kemunculan cahaya menyilaukan yang tiba-tiba hampir menutupi sinar matahari dari langit. Cukup banyak orang yang tercengang karena perubahan yang tidak terduga ini. Banyak tatapan khawatir terlempar ke langit. Tinju Xiaoyan telah melakukan kontak terang-terangan dengan roh ganas itu. Namun, cahaya aneh yang muncul dari cincin berwarna putih itu seperti penghalang yang sepenuhnya memblokir kekuatan menakutkan di tangan roh ganas itu. Setelah itu, gelombang kekuatan hisap yang kuat melonjak keluar dari sana. Kekuatan hisap muncul sangat tiba-tiba tetapi sangat cepat dan kuat. Itu seperti pusaran air yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Sumber pusaran itu adalah cincin kecil seputih salju. Kekuatan isapnya baru saja muncul ketika ia menargetkan dan menutupi roh ganas tersebut, masih menyebarkan kekerasannya. Saat ini, roh ganas yang awalnya hanya memiliki niat membunuh mulai menunjukkan ketakutan. Tubuhnya bergetar ketika mencoba melarikan diri dari wilayah kekuatan isap. Pekikan menyedihkan yang keluar dari roh ganas itu mengandung kegilaan dan teror. Namun, tujuan dari pelarian roh ganas itu tidak berhasil. Tian Huo Zunze di dalam ring tampaknya memiliki niat penuh untuk mendapatkannya. Cahaya yang luar biasa kuat meletus dan kekuatan isapnya meningkat beberapa kali lipat. Roh ganas itu mulai mengeluarkan gelombang tangisan ketakutan. Tubuhnya seperti binatang buas yang tertekan di bawah batu saat ia berjuang untuk melarikan diri. Selain merasakan kegembiraan di hatinya, tanpa sadar Xiaoyan juga merasakan keterkejutan saat dia melihat roh ganas ini semakin mendekat ke ring meski berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Tidak disangka Tian Huo Zunze mampu menampilkan keterampilan seperti itu dalam kondisinya. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari Xiaoyan. Setidaknya, dia bukannya tanpa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri seperti yang dia klaim. Xiaoyan harus mengakui bahwa dia akan kesulitan menekan roh di kelas Douzong dengan cara yang begitu mudah. Meskipun, seseorang tidak dapat mengecualikan beberapa keterampilan unik dalam menghadapi roh ganas yang dimiliki Tian Huo Zunze, teknik apapun masih memerlukan kemampuan mempertahankan diri. Meskipun Tian Huo Zunze mungkin tampak dalam kondisi lemah, siapapun yang berani mengungkapkan niat jahat kepadanya kemungkinan besar akan menyadari bahwa orang yang tidak beruntung adalah diri mereka sendiri. Sementara pemikiran ini masih melekat di hati Xiaoyan, pelindung Suan di langit juga merasakan sesuatu mengenai situasi roh ganas ini. Dia segera mengeluarkan raungan marah saat dia mengganti segel yang dibentuk oleh tangannya. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari kabut hitam. Perlawanan dari roh ganas menjadi semakin kuat dengan campur tangan pelindung Suan. Pada akhirnya, ia mulai secara bertahap menarik diri dari jangkauan kekuatan isapnya. Xiaoyan, bantu aku, cahaya kuat terus keluar dari ring. Namun, dalam menghadapi perlawanan dari dua Douzong, bahkan Tian Huo Zunze pada akhirnya tidak mampu melawan mereka. Sebuah suara kemudian terdengar di dalam hati Xiaoyan. Hati Xiaoyan menegang saat mendengar ini. Meskipun dia melihat Tian Huo Zunze sedikit menahan diri, dia masih belum bisa menandingi kombinasi roh ganas dan pelindung Suan. Dia dengan cepat bertanya, "Apa yang bisa saya bantu?" Transfer kekuatan spiritualmu ke dalam ring. Tian Huo Zunze tidak mengatakan apapun yang tidak perlu pada saat kritis ini saat dia menjawab dengan cepat. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia mengangguk. Matanya segera terpejam saat kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya. Ia segera melonjak ke dalam lingkaran seputih salju tanpa henti. Cincin giok yang awalnya agak kuno telah memulihkan kilau putih aslinya saat memancarkan cahaya redup. Dengan dukungan Xiaoyan, kekuatan hisap yang keluar dari ring segera berlipat ganda beberapa kali. Setelah mundur beberapa langkah, roh ganas itu terhuyung-huyung karena kekuatan isap yang meletus. Tubuhnya dengan goyah menerkam ke depan. Namun, di saat berikutnya, ia buru-buru mempertahankan posisi aneh dan melawan dengan sekuat tenaga. Saat ini, jaraknya dari Xiaoyan hanya setengah meter. Xiaoyan bahkan bisa mengendus kekerasan liar yang dikeluarkan tubuhnya. Bajingan! Kabut hitam di sekitar pelindung Suan di langit bergejolak dengan intens. Samar-samar terlihat wajah panik yang marah. Kekuatan hisap yang aneh memiliki efek yang sangat kuat pada kekuatan spiritual. Bahkan setelah bergandengan tangan dengan roh ganas, pelindung Suan hanya bisa bertahan dalam pertempuran. Terlebih lagi, kebuntuan semacam ini secara bertahap menguntungkan Xiaoyan ketika dia memberi cincin itu lebih banyak kekuatan spiritual. Pemandangan di langit ini juga menarik perhatian semua orang di bawah. Semua wajah mereka langsung menjadi terpana.
Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan cahaya yang kuat itu. Namun, mereka dapat mendengar dari suara pelindung Suan yang agak bingung dan jengkel bahwa situasinya saat ini tidak terlalu baik. Cukup banyak hati orang yang merasakan perasaan tidak masuk akal ketika memikirkan hal ini. Dua ahli kekuatan Dou Zong sebenarnya sedang dimanipulasi oleh bocah Dou Huang kecil. Meskipun semua orang tahu bahwa Xiao Yan berbeda dari Dou Huang biasa, roh ganas dan pelindung Suan sama-sama merupakan elit asli Dou Zong, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Jika mereka berdua bergandengan tangan, kemungkinan besar tidak ada satu orang pun yang berani menepuk dada mereka dan mengatakan bahwa dia bisa menghadapi mereka berdua sendirian. Pada saat ini, sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh para elit Dou Zong yang hadir, sedang dilakukan oleh pemuda berjubah hitam di langit di depan mata semua orang. Adegan ini tidak memungkinkan siapapun untuk tidak merasakan keterkejutan di dalam hati mereka. Dengan kondisi pelindung Suan saat ini, kemungkinan besar bahkan Xiao Yan pun akan mampu menangkapnya. Dapat dikatakan, pelindung Suan ini saat ini lumpuh.